eh, Mbak apa Mas nih? Mas Dwi Wahyu ada ya Mas Dwi? Mas Dwi. Kemudian Mas Rifki. Hadir, Pak. Oke, Mbak Alvia. Kemudian Mas Abibah apa? Mas apa Mbak ini? Mas, Pak. Oh, maaf ya. Walaupun di belakangnya ternyata Alfian Syah. Oke, sorry maaf Mas Alfian. Saya Iya, panggilnya Pak. Alfian Bapak. saja. Kemudian Baik, Mas Pak. Wahid. Ya, Mas Wahid. Hadir, Pak. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila mana nanti saya penyampaiannya mungkin secara terbata-bata atau secara terburu-buru juga mohon maaf ya. Mungkin dengan adanya waktu yang sedikit karena waktunya dibatasin sampai 40 menit kata si Zoom-nya ini ya. Langsung saja saya tampilkan yang berkaitan dengan oke. Oke. Ini apa nih? Oke, sorry. Untuk pertemuan kelima itu benar, pertemuan kelima ini membahasnya terkait dengan model end user computing of satisfaction ya, bukan satisfactory ya, tapi satisfaction. Nanti bisa kalian ubah nanti ya, atau bisa diakronim atau disingkat dengan EUX bukan UX ya, EUX ya, EUX. Tetapi apa saja yang perlu saya bahas di pertemuan kelima ini? Yang pertama adalah pertemuan ketiga. Biasa barangkali masih ada yang belum paham atau yang perlu kalian bahas juga mungkin enggak. Kemudian pertemuan keempat model TAM, teknologi acceptance model ya. Semua itu sepertinya dari model evaluasi sistem informasi ini memang tujuan akhirnya adalah satisfaction usernya, penggunanya merasa puas, ya, puas terkait apa ya, jangan disalahartikan, puas terkait dengan teknologi, ya, teknologi terutama apakah teknologi ini membantu kinerjanya atau tidak. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian memasuki model ini, mohon maaf bukan model TAM tetapi model tadi EUX ya, EUX atau end user computing satisfaction ya. Nah, di situ semua model ke evaluasi sistem informasi itu berkaitan dengan kepuasan dari penggunanya. Bila mana ada suatu hal yang kurang, maka dari sisi tersebut harus ada perbaikan, ya, perbaikan dari misalkan dari bentuk A-nya, dari cara penyampaiannya, dari sistemnya, dari kontennya sendiri misalkan, atau dari sisi penggunaan yang melibatkan si penggunanya merasa kurang respect sistemnya, terlalu lambat katanya. Nah, di sisi lain itu ya, karena akan mempengaruhi produktivitas dari kerjanya, sehingga bila mana tidak membantu teknologinya, maka ya ibaratnya di situ bukan lagi benefit ya, gitu. Tetapi dengan adanya evaluasi berarti itu akan membentuk atau nanti terakhirnya atau tujuan akhirnya adalah orientasi akhirnya ini berupa orientasi benefitnya, keuntungan, baik itu untuk individunya maupun untuk lembaga atau organisasinya itu sendiri, gitu ya. Oke, memasuki bahasan yang ketiga ya,
terkait dengan masih perspektif yang kemarin pembahasan dari benefitnya ya. Infrastruktur revolutionizing methods of supply, artinya di situ ada yang berkaitan dengan infrastruktur, revolusi infrastrukturnya. Dilihat dari pemasokannya, kemudian dilihat dari produksinya atau penghasilannya, kemudian dilihat dari distributionnya atau penyalurannya, kemudian dilihat dari marketingnya, pemasarannya, ya. Kemudian dilihat dari service atau pelayanannya, serta nanti berkaitan dengan manajemen dari organisasi, perusahaan, atau si pelaku bisnisnya itu sendiri. Itu sebagaimana diungkapkan oleh J. Prop itu sendiri. Nah, itu perspektif dari nanti benefit bidang teknologi informasi atau benefit bidang sistem informasi ini. Kemarin juga kan sudah dijelaskan pelaku bisnis itu mengapa harus beriringan dengan bidang TISI-nya. Karena apa? Persaingan semakin semakin tahun ke tahun akan dilihat dari sisi SITI-nya. Gitu. Kalian juga mungkin melihat kondisi di Bina Insani ya, sebelum adanya IT mungkin ya, sebelum adanya e-kampus gitu ya, itu bisa jadi daya tampung atau penerimaan studi burdennya itu atau si calon mahasiswanya itu kurang. Artinya kurang, ada kaitannya dengan apa sih? Indikasinya apa gitu ya? Ternyata pengiklanannya kurang, tidak tahu masyarakat secara umumnya. Kan kalau ada pengiklanan secara IT SI-nya, kan akan tahu, akan dilihat, oh ini. Kemudian dari proses yang lainnya, manajemen atau kelola yang lainnya, apa sih? Oh, input datanya mungkin yang berkaitan dengan si calon mahasiswa, tidak perlu jauh-jauh katanya. Saya mendaftar ya. Tidak perlu, artinya tidak jauh, tidak yang jauh gitu, yang jauh, tetapi dengan memproses dengan sistem akan semakin mudah gitu. Maksudnya seperti itu, ya. Tidak menggunakan media yang lain, langsung dengan membuka sistem informasi atau aplikasi yang berkaitan dengan pendaftaran akan langsung. Nah, tidak tidak dengan manual kalian mendatangi langsung tidak. Mungkin ada kekurangannya apa? Kekurangannya kalian mendiskusikannya. Diskusi terkait dengan bagaimana? Oh, tak menanyakan berapa sih biaya per semesternya, atau ada kebijakan apa, ada program beasiswa apa nih di dalam Bina Insani itu sendiri, ya. Mungkin seperti itu kekurangannya. Tetapi kekurangan tersebut juga kan akan diperbaiki. Ya, diperbaiki seperti apa? Ternyata di situ misalkan ada chat langsung dengan si pengelola ataupun manajemen langsung dari Bina Insaninya. Nah, seperti itu mungkin. Nah, di sisi lain ada beberapa perusahaan ya. Nah, ini nih langsung ke studi kasusnya sekarang, sudah hangat-hangatnya, sedang hangat-hangatnya ya. Perusahaan-perusahaan raksasa seperti Giant Company ini, ya contohnya ya tahu sendirilah sekarang pasar swalayan ya, dulu namanya pasar swalayan ya, sekarang sebutannya sudah beda lagi ya kalau sudah memasuki IT yang namanya adalah e-commerce ya. Nah, itu banyak juga yang mengalami pilot walaupun sudah berbasiskan IT. IT-nya mungkin IT internal, tetapi tidak IT yang secara global, sehingga si penggunanya artinya kekurangan informasi, ada apa saja sih di Hero dan Giant tersebut. Kita pengen tahu nih, terus bagaimana sih proses nanti kalau pemesanan. Nah, seperti itu. Sehingga kalah dengan
yang namanya bisnis rumahan. Artinya bisnis rumahan itu bisa dia stokis juga ya, bisnis bisa stokis ataupun memang dia home industry. Home industry itu ya dia membuatnya itu sendiri dari rumah, kemudian kelola dimanage oleh karyawan-karyawan, tetapi dengan sedikit karyawan tetap bisa memuaskan pelanggannya. Itu bisa dalam bentuk sesuai sebagaimana keinginan dari pangsa pasarnya. Ternyata tidak lama ya, bisa cepat prosesnya, terutama dalam pemasanan atau terutama berkaitan dengan marketingnya itu sendiri. Kemudian bahasan materi yang pertemuan keempat, model TAM. Ya, model TAM itu ya kalau dilihat ya perlu ada yang namanya variabel usefulness-nya. Ya, usefulness-nya apa sih si penggunanya nih? Ya, pengguna yakin ya bahwa dengan menggunakan sistem ini meningkatkan kinerjanya. Bila mana tidak ada baru kita kita adakan evaluasi lagi, perlu diperbaiki lagi dari sistem tersebut. Ini sudah beranjak ke sistemnya ya, gitu. Ini pemodelan sistemnya sudah ada, tinggal dievaluasi menggunakan model penerimaan teknologinya. Ini yang diterima teknologinya oleh siapa? Oleh si pengguna, gitu ya. Yang kedua adalah variabel easy of use. Ya, easy of use itu artinya mudah digunakan, ya. Mudah digunakan oleh siapa? Ya oleh pengguna, gitu. Ya karena itu tadi usefulness, semua itu yang pengguna yang artinya yang banyak yang perlu kita telusuri, gitu. Atau kita tanya-tanya si pengguna apa? Pengguna sistem informasinya. Bagaimana sih sistem informasi ini, ada kekurangan tidak nih? Nah, dilihat ada beberapa dari variabel usefulness ini ada indikasinya. Buatlah indikasi-indikasi dari usefulness-nya itu. Maka akan terjawab, oh ternyata dari variabel usefulness ini ya ada kekurangan apa. Nah, bila mana di situ beberapa indikator. Begitupun di easy of use, ya. Silakan nanti bisa diimplementasikan kalian di rumah bila mana ada tugas ataupun ya bila mana kalian pengen belajar, saya mau mencoba atau belajar beranalisa lah pada sistem yang di tempat kerja saya. Silakan ya cari indikasinya atau indikatornya yang sesuai dengan variabel usefulness-nya. Ya, bebas kalian membuat indikatornya, silakan bebas, tetapi berdasarkan tadi variabel usefulness. Tidak ditentukan oleh apa? Tidak ditentukan oleh sebuah buku teori, tidak. Ya, tetapi itu nanti variabel indikator tersebut sebagai pengetahuan akhirnya. Pengetahuan untuk siapa ya? Salah satunya untuk saya sebagai si pembaca. Nah, seperti itu. Ya, ini perspektifnya nih ya, perspektifnya bahwa yang ada independent variable, ya. Independent variable itu berupa usefulness dan easy of use, dua independent variable. Tetapi ya sistem usernya atau si penggunanya itu adalah dependent variable atau variabel terikat ya. Ada variabel bebas dan ada variabel terikat, sudah terlihat. Nah, di situ nanti purpose riset, artinya tujuan dari penelitiannya itu sendiri. Ya. Nah, ini brainstormingnya, diskusinya sudah saya sampaikan ya, bahwa menurut Anda ini ya, apakah susah sih mengaplikasikan model TAM? Sebenarnya mungkin bisa jadi susah. Oh, saya susah Pak. Susah apanya mungkin ya? Susah mencari respondennya bisa jadi. Susah Pak mencari apa? Indikatornya. Nah, indikatornya yang sesuai dengan usefulness itu apa sih? Gitu. Apakah si individunya harus dewasa
Ya, dewasa itu mungkin berarti yang sudah bisa mengoperasikan sistem operasi atau mengoperasikan sistem tersebut, ya. Ya, beda soalnya anak-anak sekarang sudah bisa mengakses sistem operasi. Sudah diajarkan ya, baik dari TK, SD, SMP, SMA. Tetapi mungkin kalau tingkatan kerja berarti terhadap sistem informasinya. Nah, di situ dilihat baik dari umur, baik dari jenjang kepangkatan, baik itu dari jabatan, dari lulusan, itu penting ya sebagai data. Nah, ini memasuki ke pertemuan 5 terkait dengan apa end user computing satisfaction ya. Oke. Dalam end user computing satisfaction ini ada beberapa variabel ya. Pertama adalah variabel konten. Apa sih dari konten tersebut? Isinya apa? Apakah menurut si pengguna ini sudah bagus, sudah menyesuaikan? Kemudian keakuratan. Keakuratan apa? Beberapa aplikasi dari sistem informasinya pada saat si penggunanya mengklik ya, memilih menu, harusnya menu yang tampil, oke? Tetapi bukan menu, ternyata langsung ngeprint. Nah, itu kan kurang akurat ya, tidak akurat dalam hal apa? Dalam segi tadi akurasi dari aplikasinya. Kemudian dari bentuk formatnya, ternyata oh ini tidak familiar nih bentuknya. Jelimet banyak dan hasil akhirnya tidak sesuai ya. Nah, di situ berarti ada beberapa indikator apa nih? Silakan dalami beberapa variabel itu sendiri. Ada 5 variabel ya, variabel konten, akurasi, format, kemudian easy of use ya, kemudahan dari menggunakan sistem informasi. Ya, kita coba apa saja nih ya, coba apa saja dari sistem ini yang dianggap kalian paham, dibuatkan indikatornya, indikasinya biar memenuhi easy of use. Kemudian timeliness ya, timeliness ini jadi menurut segi waktu juga apa indikasinya, apakah pada saat kalian mengunggah atau pada saat memproses penghitungan ternyata itu lambat. Nah, lambat itu mungkin faktor apa gitu ya, mungkin ya, sehingga dianggap end user computing satisfaction-nya itu merasa kurang ya. Nah, seperti itu. Berarti di situ ada evaluasi dari sistem tersebut, evaluasi dari teknologi informatikanya ya, baik itu jaringannya, bisa jadi ini ada kaitannya dengan apa? Timelines-nya. Jaringannya kok ngadat, nah bisa jadi dilihat bandwidth-nya, dilihat dari segi networking-nya ya, jaringan internetnya. Nah, itu menurut Doll dan Torzade 1988. Ya. Kemudian ini masih dalam bentuk perspektifnya. Nah, ini definisinya model EUX terdiri dari 5 variabel. Ya tadi ya, konten, akurasi, bentuk, kemudahan, dan ketepatan waktu. Itu menurut Doll dan Torzade tahun 88. Kemudian model ini dipilih karena dalam perhitungan derajat kualitas sebuah sistem atau aplikasi yang sedang beroperasi, maka lembaga, institusi, perusahaan harus memahami bagaimana mengurangi keluhan pelanggan. Itu tadi ya, dengan mencoba menganalisa menggunakan EUX ya, 5 variabel tersebut akan terlihat apa sih keluhan dari pelanggannya, keluhan dari penggunanya akan terlihat. Nah, dan tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki fasilitas dari sistem tersebut, memperbaiki dari tadi konten, akurasi, format, ya, dari segi kemudahannya, ketepatan waktunya, di situ. Sehingga orientasinya adalah kepuasan pelanggan. Nah, di situ akhirnya, ya. Berupa apa sih nanti evaluasi itu? Ya berupa feedbacknya, ada umpan baliknya terhadap dari divisi atau dari si analis kepada si penggunanya.
ya. Semua itu adalah tujuan memperbaiki sistem atau aplikasi tersebut. Itu menurut McLeod, Junior, dan Shell. Tetapi bila mana diaplikasikan itu baik. Baik untuk apa? Untuk tadi ya, feedbacknya untuk organisasi itu sendiri. Baiknya untuk apa? Si penggunanya. Akan nyaman, akan terpuaskan. Oh, gitu. Ya. Wah. Oke. Bentar ya. Oke. Oke, nextnya ini adalah tadi sudah disampaikan ada dua variabel, variabel terikat dan variabel bebas. Silakan. Variabel terikat itu ya kita tidak bisa, artinya tidak kita teliti si penggunanya, tetapi ada kaitannya dengan si pengguna berupa isinya ketepatan itu pada variabel bebasnya. Yang kita teliti adalah pada variabel bebasnya. Gitu. Ya, silakan nanti kalian bisa baca lagi. Baca di mana? Berkaitan dengan metodologi penelitian. Ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Gitu. Kalian S1 itu ada dua variabel. Lain hal dengan S2 ataupun S3. Karena S3 itu harus mencapai titik akhirnya adalah model baru atau konsep baru, teori baru ya dari penelitian tersebut. Ya. Oke, ini saya juga menggambarkan berupa pemodelan awal sampai dengan pemodelan yang berkaitan dengan tadi user satisfaction ya. Model awalnya itu analisa awal berkaitan dengan pengembangan sistemnya. Ya. Kemudian sudah dikembangkan, maka akan dievaluasi. Ini saya menggunakan apa? Menggunakan model TAM, usefulness dan easy of use. Kalian juga bisa menggunakan model apa tadi? EUX ya. EUX, karena EUX tadi ada beberapa variabel dan dibuatkan indikatornya dari variabel-variabel tersebut. Ini juga sama tadi yang saya jelaskan, ada model pengembangan dan juga ada model evaluasi dari sistem informasi yang telah dikembangkan. Seperti itu. Kemudian kita beranjak atau membahas terkait dengan kategori investasi SI ya. Ini saya peroleh dari artikel yang artikel jurnal ya. Saya ambil secara yang saya butuhkan gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan financial values ya, strategic values, stakeholder values, competition, strategy risk ya, dan organizational risk ya. Nah, di situ ada 5 kategori ya pada investasi di bidang SU-nya. Yang mana yang pertama financial values, nilai dari keuntungan dari segi keuangan ya. Nah, nilai dari segi keuangan itu bila mana berbasis bisnis akan misalkan proses dari penghitungan, pembayaran akan semakin cepat ya. Dengan mentransfer aja sudah beres, itu sudah masuk ke financial values-nya. Kemudian yang kedua adalah strategic values-nya, nilai strategisnya ya. Jadi nilai strategis bisa kalian gunakan bila mana kita tidak perlu mendatangi tokonya, tetapi langsung membuka yang berkaitan dengan tokonya. Membuka apa? Membuka komputernya, komputer kecil, smartphone ya. Ya, itu smartphone itu komputer kecil yang mini komputer itu. Silakan buka. Oh, aplikasinya ini. Nah, di situ lebih di nilai strategisnya. Tidak mesti kita mendatangi tempat toko tersebut, tetapi sudah ada di dunia maya langsung. Kemudian stakeholder values, nilai dari customer-nya atau kliennya itu sendiri. Ya. Nah, semakin mudah apa? Semakin mudah untuk melihat
toko-tokonya ada apa saja sih. Nah, di situ ya semakin mudah. Kemudian kompetitif persaingan, resiko persaingannya memang ya di situ akan semakin berkompetisi itu. Tetapi bila mana apa namanya perlu dievaluasi lagi sekarang, apalagi sudah menggunakan apa namanya email ya, emailnya secara otomatis atau dalam sistemnya itu sendiri diberikan chat, ada keluhan apa terhadap pelanggan atau terhadap consumer si penggunanya, atau ada keluhan apa terhadap kliennya. Organizational risk-nya, ada resiko terhadap resikonya yang pasti ya mungkin kalau sudah berbasiskan internet berarti ya di situ resikonya perlu ada sumber daya manusia yang mumpuni ya, yang mempunyai kemampuan ya, kompeten ya, ibaratnya sudah harus kompeten sumber dayanya, tidak asal ngambil oh ini saja si Mas A saja, tapi tidak ada apa namanya tidak kurang kompeten di bidang, yaitu nanti akan memberikan resiko yang negatif ya, bukan positif gitu. Nah, di situ dilihat dari sudut pandang organizational risk-nya. Nah, nanti diskusi sendiri ada ya di apa sedikit saya menjelaskan terkait dengan apa namanya tadi terkait dengan EUX ya, EUX itu sendiri, kemudian kategori investasi bidang sistem informasinya ada 5 yaitu sendiri, silakan ya. Berikutnya itu mungkin dari saya pembahasan berkaitan dengan tadi materi pertemuan ketiga, pertemuan keempat, dan pertemuan kelima ya, yang saya bahas atau yang saya sampaikan tadi. Ada yang perlu kalian tanyakan sebelum saya akhiri? Karena di situ 2 menit lagi. Mangga, barangkali berkaitan dengan tugas sebelumnya. Mungkin. Ini saya belum menyampaikan tugas untuk ke 5 dan 6. Karena kemarin sendiri ada dari mahasiswa sore, sebaiknya tugas dijadikan 1 saja Pak. Itu ada yang seperti itu juga menyampaikan. Gimana dengan kalian? Barangkali ada yang perlu kalian diskusikan sedikit atau saran atau masukan untuk saya? Mangga. Mungkin saya sendiri bila mana tidak bisa menjawab saat ini pun nanti saya akan buat apa namanya? Ada rekamannya juga akan saya buatkan. Apa dirasa cukup? Sudah cukup jelas. Silakan. Sudah cukup jelas. Mudah-mudahan nanti apa namanya ada tugas di itu. Mudah-mudahan kalian itu. Ini saran masukan untuk kalian juga. Bila mana ada penyampaian saya yang kurang, mohon mencari artikel atau referensi yang sekiranya kalian bisa memahami. Ya, karena itu akan membantu kalian melaksanakan tugas atau melaksanakan penulisan akhir kalian ya, karena perlu sekali. Jangan mengharapkan apa intinya mengharapkan sangat gitu ya, harapkan sangat dari dosen yang menyampaikan, karena mungkin dosen tersebut hanya secara garis besarnya. Bila mana kalian ingin mendiskusikannya, silakan diskusikan, tidak melalui tatapan maya juga tidak apa-apa, secara langsung. Saya mungkin di kampus nanti ya, berhubung saya ada di Indramayu nih, saya mohon maaf, insya Allah saya sore juga sudah ada di kampus gitu ya. Gitu. Oke, itu saja mungkin pertemuan kali ini ya, yang secara sinkronus ya. Nanti halo, iya gimana? Maaf Pak, saya mau konfirmasi Pak untuk mengenai tugas, mungkin deadline-nya di hari yang berbeda. Iya betul, 1 minggu, 1 minggu. Jadi kalau saya menyampaikannya besok, berarti 1 minggu ke depan, gitu ya, Mas Gideon dan kawan-kawan yang lainnya. Ya Pak, cuma untuk deadline-nya, pokoknya pertemuan